Intinya sekarang ini yang paling ini tuh si Novi. Ya, Novi itu begini, kamu itu punya hak untuk menggunakan BPJS, Gus. Hola netizen yang tercinta. Kemarin minta maaf, Agus korban penyiraman air keras kini malah menyerang Pratiwi Novianti. Agus mengatakan Pratiwi Novianti kejam karena telah berkata yang tidak pantas kepadanya dan keluarga. Hal itu dikatakan Agus lewat panggilan teleponnya bersama pengacara kondang Farhad Abbas. Diketahui Agus mendapatkan donasi untuk pengobatannya sebesar 1,5 miliar rupiah. Uang itu didapatkan Agus setelah Pratiwi Novianti berusaha keras membantunya. Namun beberapa waktu lalu ada kesalahpahaman soal uang donasi yang ada pada Agus. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Permasalahan ini sudah selesai ketika Pratiwi Novianti dan Agus bertemu di podcast Denny Sumargo. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus akhirnya dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Hal itu dilakukan supaya uang donasi dipakai untuk berobat dan pengeluarannya diatur oleh yayasan. Atas kesalahpahaman ini, Agus pun meminta maaf kepada Pratiwi Novianti. Bahkan Agus sadar jika bukan karena Pratiwi Novianti dirinya masih kesusahan diobati. Namun kini pernyataan Agus berbeda. Agus malah menyerang Pratiwi Novianti. Hal itu terlihat dari percakapannya bersama Farhad Abbas. Netizen yang berbakti banyak yang menyayangkan sikap Agus yang malah berbalik melawan Pratiwi Novianti. Masyarakat itu membantu kamu atas nama kamu. Selama uang itu masuk ke rekening kamu nggak maling, kamu nggak nipu. Kalau uangnya buat yayasan nggak akan laku. Taruhlah ada 2 rekening, yang dikirim pasti rekening kamu. Karena masyarakat itu percayanya sama kamu, gitu. Jadi tidak ada kapasitas kewenangan daripada Novi untuk menzalimi kamu dan menyuruh berbalik dan mengancam akan menggunakan pengacara dia bersama Denny Sumargo. Kalau Denny Sumargo itu baik sih orangnya, dia nggak ada masuk dalam kategori itu, dia sebagai penengah. Ya, tapi kan Denny juga menyuruh kamu membawa itu uang supaya dikembalikan ke yayasan, ya begitu? Enggak sih, itu karena dia menghargai, karena kan namanya pertemanan Denny Sumargo sama si Novi. Jadi Agus minta tolong sama Bapak Farhad, jangan pernah bawa-bawa Bapak Denny Sumargo karena dia orang sangat baik. Dia sebenarnya ada di pihak kita. Kemarin dia juga berpesan apabila uang itu tidak dikembalikan 100% ke Agus, saya akan menggantikan itu semuanya cash sama Agus, katanya gitu. Ya udah, kita lihat aja ngomong dia gitu. Tapi yang jelas ya, dari intinya sekarang ini yang paling ini tuh si Novi. Ya, Novi itu begini, kamu itu punya hak untuk menggunakan BPJS, Gus. Punya hak kamu. Bukan berarti kamu tidak menggunakan uang, dan itu uang, Gus. Kalau kamu habisin 1 hari juga nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya gini, kita kan dari awal memang BPJS. Iya. Dia kan Agus juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hukum Agus. Ya. Jadi yang sekarang gimana? Yang saya hajarnya siapa? Novi atau Denny? Novi, Denny jangan. Yang merusak keluarga kamu dan mempermalukan kamu siapa? Itu aja yang penting. Novi, itu bukti-buktinya udah banyak tersebar di media sosial. Dan dana yang dari kamu masuk ke yayasan itu ada ilegal. Ya, itu pidana loh. Percaya deh. Iya, soalnya kenapa pas pertama itu dia kan ngasih dari yayasan 23 juta. Ya itu aja kembaliin. Iya, 23 juta. Terus ini ya Pak ya, dia majang nomor rekening saya di Instagramnya, saya mendapatkan 12 juta sekian-sekian. Jadi totalnya 35 juta. Nah, itu aja tidak dipermasalahkan sama dia. Tidak ada yang namanya dari pihak kan yang ngurusin ini semua kan anak Wawa tuh, dia sama Wulan. Jadi di situ tuh dia Wulan berinisiatif, ini mau pakai mutasi nggak gitu. Dia nggak ada tanya mutasi. Jadi proses perpindahan uang 1 miliar 500 juta itu bisa izin kamu?
Iya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Penyalahgunaan dana donasi untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan dana donasi dapat dilaporkan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU TPPU. Selain itu, donatur dapat meminta pertanggungjawaban kepada penggalang dana jika terjadi kerugian atau penyalahgunaan dana donasi. Ada beberapa aturan pengumpulan dana dari masyarakat adalah penggalangan dana harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus dikaji. Sebagai berikut persyaratan untuk mengajukan permohonan. Maksud dan tujuan mengumpulkan sumbangan. Kemungkinan efek psikologi, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat. Masyarakat harus selektif dalam mengikuti penggalangan dana. Dan publik berhak tahu kemana dan di mana dana tersebut disalurkan. Jadi perlu dipahami bagi yang menerima donasi dan keluarganya dan yang sudah mau coba-coba menyelewengkan atau siapapun yang mendukung penyelewengan tersebut, termasuk komentar yang di atas ini, perlu dipahami dengan cermat apa arti kata donasi dan donasi itu diatur oleh undang-undang. Belajar dari kasus open donasi, yaitu yang dilakukan oleh Teknovi untuk korban penyiraman air keras saudara Agus. Jadi menurut saya sebenarnya ada blunder di awal, di mana ketika kita ingin melakukan penggalangan dana atau donasi yang dilakukan oleh para donatur-donatur, itu sebaiknya kita menggunakan rekening satu pintu melalui yayasannya Mbak Novi. Jangan menggunakan rekeningnya saudara Agus, sehingga yayasannya Mbak Novi itu bisa memonitor berapa total dana yang masuk, lalu dilaporkan secara terbuka kepada para donatur-donatur, di mana penggunaannya pun sesuai dengan peruntukan di awal. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan, biaya rumah sakit, mungkin transport ke rumah sakit, itu semua bisa dilaporkan secara rinci. Dan pihak korban itu, saudara Agus, bisa melakukan pengajuan pada saat ingin melakukan pengobatan, berobat ke dokter, itu tinggal minta ke yayasannya Teknovi, sehingga dana-dana itu semua akan sesuai penggunaan atau peruntukannya untuk biaya pengobatan Mas Agus. Jangan jadi sampai seperti ini sekarang, ketika dana masuk ke rekening pribadinya Mas Agus, lalu Mas Agus bingung menggunakannya, akhirnya untuk bayar ini, bayar itu, melunasi hutang rumah dan sebagainya. Itu sehingga jadi permasalahan yang besar. Jadi saran saya sekali lagi, jangan sampai niat baik kita untuk menolong seseorang akhirnya menjadi ambyar. Ambyar dalam arti tidak sesuai dengan niat awal kita. Untuk itu, kita yang harusnya lebih cerdas ketika melakukan penggalangan donasi, harus transparan, ada lembaga atau yayasan yang mampu memonitor di mana dana itu masuknya berapa, lalu penggunaannya adalah sesuai dengan tujuan awal penggalangan donasi itu. Ya, jadi kan kasihan nih Mas Agusnya, ya udah sakit, ya udah divonis mungkin tidak bisa sembuh untuk matanya yang mengalami kebutaan, tambah lagi komen-komen netizen yang memojokkan Mas Agus dan keluarganya, akhirnya tidak menjadi support system untuk kesembuhan beliau. Oke, sekali lagi, semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih. Orang-orang yang marah karena Kak Novi mempermasalahkan uang donasi, sebaiknya kalian nonton podcastnya Bang Densu. Pasti banyak yang udah tahu kisah si Agus ini yang disiram air keras dan sekarang tuh lagi rame banget. Soalnya juga aku sempat berpikiran, kenapa sih Kak Novi sampai mempermasalahkan uang donasi? Ternyata ini alasannya. Yang pertama, keluarganya si Agus ini berbohong bilang sama Kak Novi dapat uang donasi 500 juta, ternyata mereka dapat 1.500.000.000. Yang kedua, setelah mereka dapat uang donasi 1,5
miliar. Bukannya mereka berobat ke JSC atas saran dari Kak Novi, malah berobat ke RSCM pakai BPJS. Yang ketiga, uang 1,5 miliar itu dibagi-bagi ke keluarganya dan tanpa sepengetahuan dari Kak Novi. Bahkan ada uang 98 juta yang dipakai buat bayar rumah si Wawa yang mau disita sama bank. Coba kalian pikir, dari awal si Agus dan keluarganya ini tuh bisa dapat donasi itu atas bantuan Kak Novi dan Bang Densu. Setelah mereka dapat uang 1,5 miliar itu bukannya dipakai untuk pengobatan si Agus, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Yang dimau sama Kak Novi itu si Agus nih fokus dulu lah sama pengobatannya, sekalipun dia nggak bisa melihat lagi, yang penting dia tuh sudah ditangani dengan tepat. Setelah berobat, setelah ditangani ternyata uangnya masih sisa, bolehlah dipakai untuk keluarganya atau untuk yang lain-lainnya. Bahkan di podcast Bang Densu, Kak Novi ini bilang si Agus ini boleh beli mobil untuk transportasi dia ke rumah sakit. Jadi bukan masalah si Agus ini nggak boleh berbagi ke keluarganya atau nggak boleh dipakai yang lain, tapi harus dipentingkan dulu untuk pengobatannya. Ditambah lagi setelah dapat uang donasi, mereka itu nggak ada komunikasi sama sekali sama Kak Novi yang sudah membantu mereka. Jadi sampai sini paham ya kenapa Kak Novi tuh marah banget sama si Agus masalah uang donasi. Nah, kalau kalian lihat di podcastnya Bang Densu, kelihatan banget kalau mereka ini nggak amanah sama uang. Dan kali ini aku tuh dibuat kesel banget guys. Yang pertama aku dibuat nangis, kali ini aku dibuat kesel. Ya kayak emosi gue tuh gampang terombang-ambing ya. Nah aku mau cerita dulu. Yang pertama itu kenapa aku sampai nangis, karena aku keinget suamiku guys. Jadi suamiku tuh kerja dengan bawahannya tuh ribuan dan statusnya tuh kayak operator gitu loh guys. Jadi yang mana emosinya menurut aku tuh masih menggebu-gebu gitu ya. Jadi kalau ditegur tuh banyak nggak senengnya. Dan aku takut banget dia tuh kayak dijegat di jalan, di luaran tuh dia dibuntutin atau dijahatin macam Pak Agus ini. Jadi itu yang selalu aku wanti-wanti ke suamiku. Hati-hati dalam berucap, negur orang, apa segala macam, jangan sampai orang sakit hati sama perkataan atau perbuatan dia gitu loh. Dan yang kedua, kenapa aku kesel? Karena aku merasa ini tuh tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Dari yang aku tangkap ya, Pak Agus itu merasa duit donasi ini tuh duit dia. Jadi bebas dia mau pakai buat apa aja, termasuk balas budi buat orang-orang yang udah baik sama dia di masa lalu. Tapi aku pribadi merasa uang yang kita kasih itu sebenarnya untuk matanya Pak Agus. Jadi agak salah juga sih kalau langsung ngasihnya ke Pak Agus. Padahal udah dibantu sama Mbak Novi gitu ya, yang punya yayasan. Kenapa enggak buka donasinya tuh langsung ke yayasan aja, terus nanti yayasan yang ngatur. Dengan uang sebanyak itu menurut aku tuh kita nggak cuma bisa nolong Pak Agus, tapi bisa juga nolong temen-temen kita yang lain yang penyakitnya juga lebih parah dari Pak Agus, ya nggak? Kalau yayasannya bener. Tapi sejauh ini Mbak Novi bisa sampai speak up kayak gini, berarti kan yayasannya juga punya nama dan juga dia sampai kayak ketakutan, takut diaudit dan segala macam sama Dinsos kan. Jadi menurut aku Mbak Novi sendiri pun juga amanah. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Sebenarnya duit donasi yang dikasihin teman-teman kita ke Pak Agus itu diperuntukkan untuk apa? Untuk membantu Pak Agus seumur hidup kah? Atau sebenarnya kalian tuh membantu untuk penyembuhan matanya aja? Which is berarti penyakitnya dong, ya nggak?